Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyambut seluruh jemaat Tuhan, Bali Praise Community Church, luar biasa. Kita sepakat pagi hari ini, kita mau meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Yang sepakat mau memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah lewati minggu kemarin, kita menikmati ibadah kenaikan kemarin di Bedugul. Kita percaya Tuhan kita sudah naik ke surga dan kita bukan ditinggalkan ya. 10 hari ke depan kita akan terima pencurahan Roh Kudus dan kita sudah rasakan karena Dia penolong, penghibur. Ya, jangan pernah merasa sendirian. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ya, mari kita sepakat mengangkat satu pujian bagi Dia. Urapi kami Tuhan, urapan yang baru. Roh Kudus berhembuslah pada pagi hari ini melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya, berhembuslah sekarang. Sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap umat Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir. Kuasanya mengalir. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh, berhembuslah, katakan sekarang. Urapi kami ya Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami dengan minyak. Kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan hadirat-Mu.
Ya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Oh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita angkat dengan segenap hati. Di tempat ini, berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Angkat suaramu, pujilah nama Tuhan. Angkat suaramu. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini. Karena kuasa Roh Kudus menjadi penolong, kekuatan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu, dengan senang hati kita percaya. Hari ini ada mujizat, hari ini ada perkara ajaib terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Kira lama ya, shikena makatara lama ya, shina mama mama ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman-mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terjadi sekarang. Lebih lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sorak haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Karena kami tahu ibadah kami, ibadah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan, lawatan Tuhan, suasana surgawi sudah kami rasakan. Setiap kami yang berbeban berat, Tuhan sudah angkat. Sakit penyakit kami, Tuhan sudah hancurkan, sudah Tuhan sembuhkan.
Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, dan itulah kami Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan. Kami persembahkan korban syukur kami Bapa, kiranya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita yang siap terima berkat, yang terima mujizat, sama-sama katakan, sorakan haleluya, haleluya. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapa di sini yang pernah merasakan jatuh cinta? Yang pernah merasakan jatuh cinta, jangan malu-malu, boleh lambaikan tangan. Yang belum pernah, yang sudah pernah. Ya, kita cinta sama Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah melupakan cintanya. Amin. Yes. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan haleluya. Tambah dan dalam lagi. Yesus cintanya indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku jatuh cinta. Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan Yesus semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Sama-sama katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Dia pujian hati kita, amin. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Jaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku. Syalalala. Yes. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Aku jatuh cinta padanya. Lebih dalam lagi kita pujikan namanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam lagi. Yesus cintanya indah dan semakin indah. Oh, antara Allah dan aku. Tambah dan dalam dan tambah. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Syalalala. Saya cinta. Amin. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta saya.
Yesus cinta saya. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Coba lihat wajah-wajah yang penuh dengan cinta. Coba lihat suami istri boleh berpelukan, silahkan. Sahabat boleh berjabatan tangan. Luar biasa ya. Kita bisa mengasihi orang yang kelihatan. Tapi kadang-kadang kita lupa ada Tuhan yang gak kelihatan pun kasihnya gak pernah berubah. Ya, ada amin Bapak Ibu. Kita ada sekarang karena siapa? Karena Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu nafas yang panjang. Coba buang pelan-pelan. Kita nggak bayar, gratis oksigen. Kalau kita ke rumah sakit, oksigen 1 tabung berapa? Ya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, menolong ke kita semua. Mari, lebih lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus. Amin. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu telah dipatahkan. Mari bersorak, angkat tangan di atas kepala kita. 1, 2, 3. Mari kita memberkati semua. Berkati Bapak Ibu, depan belakang kiri kanan. Yes. Minyak baru tercurah bagi umatnya. Anggur baru. Yes. Katakan, anggur baru tercurah. Mari berkati Bapak Ibu semua. Umatnya dengan kuasanya. Lagi, anggur baru tercurah. Umatnya sukacita. Minyak umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Revival in the land. Come on. Revival. Ada pergerakan di atas Pulau Bali. Semua orang percaya Tuhan memberkati umatnya. Oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, 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 revival in the land. Worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. Come on, hallelujah, revival, revival. Tuhan mau gerejanya bergerak, bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Katakan, to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. One more, revival.
the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. There is revival in the land. There is revival. Hallelujah. There is revival. There is revival. Yes, there is revival in the land. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Masih kuat muji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya melihat belum ada yang berkeringat. Harus ada berkeringat ya. Jangan makan cabai berkeringat. Memuji Tuhan harus berkeringat. Kalau berkeringat artinya mengalir. Mengalir dari tempat tinggi. Haleluya. Bapak Ibu percaya ada kesembuhan pada pagi hari ini. Ada mujizat terjadi. Kalau ada yang cemberut mukanya dicubit aja. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan baik, nggak perlu kita bersusah-susah lagi. Ya, mari. Nama Yesus punya kuasa, amin. Oh, serukan namanya, dia menara yang kuat. Ya, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. One more time, Yesus, menara yang kuat. Yes, kota benteng yang teguh. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih lagi, lebih lagi. Ya, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Dayanya dengan namanya, nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Jemaat Tuhan percaya namanya punya kuasa. Yeay. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Yes, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Segalanya. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Sebelum duduk katakan, nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa, amin. Jadi kalau Bapak Ibu nanti besok lusa ada tagihan datang jatuh tempo, jangan bilang bilang apa? Dalam nama Yesus lunas.
Percaya Bapak Ibu? Pasti lunas kalau kita punya hikmat ya. Jadi kita semuanya pasti ada jalan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita, tapi nggak boleh kita mengandalkan kekuatan sendiri. Udah tahu minus belanjanya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita percaya ketika kita mencari hadirat Tuhan, Tuhan gak jauh-jauh, Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena Roh Kudusnya selalu hadir. Bapak Ibu yang merasakan kuasanya, boleh lambaikan tangan. Nyatakan dengan iman, kalau kita ada, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita buka mata hati kita, buka pikiran kita. Karya Tuhan selalu indah. Kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang lebih lagi mendekat, melekat bersama dengan Tuhan. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita menjadi penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Ku buka mataku, mari pandang wajah Tuhan kita. Kita mau serius, lebih lagi mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oh, haleluya. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, Tuhan untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya dapat kutipan kalimat ketika seorang hambanya, Dr. Chris Manusama, berkata seperti ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbuat lebih baik, lebih setia berdoa, setia memuji Tuhan, Tuhan tidak tambah lebih baik, karena Dia sudah baik. Tapi kalau kita tidak memuji Tuhan, tidak berdoa, artinya kita yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena memang Tuhan itu sudah baik dan Dia tuh kasih, Dia tuh cinta. Tidak ada satupun yang bisa mengubah karakteristiknya dan nature-nya Allah kita. Jadi kalau kita lebih mengasihi Tuhan, lebih datang setia ibadah, lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan, mencari wajahnya, artinya kita lebih cinta Tuhan.
Dan Tuhan memang sudah cinta kita. Mari, coba renungkan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita salah, Tuhan tetap mengampuni kita. Asalkan kita komitmen dan mau berubah. Tiada yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kita, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Oh, kasih yang melebihimu. Lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari pujikan nama Tuhan. Sembahlah Tuhan kita. Saat inilah Tuhan mendengar. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat pujian penyembahanmu. Bermazmurlah bagi Tuhan. Selama-lamanya Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Yesus, Tuhan baik. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Kira lama ya shenana, kira lama takaja nama mama, kira lama ya shenana mama mama. Jesus, Yesus Tuhan. Kira mama mama mama, kira lama bapa bapa ya nana mama mo, kira lama ya shenana lama takaja bapa bapa bapa, kira lama ya. Yesus, mari sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Yesus baik, selama-lamanya Yesus baik. Oh, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mama Yashana mama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu.
Tiada ingin mengenalmu. Waktu dan tempat selanjutnya sastakan kepada hambanya. Lebih dalam dari semua yang ku Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Inilah kerinduanku ya Tuhan. Tiada kasih Yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau Tuhan kami yang hidup, hanya satu-satunya yang layak ditinggikan. Engkau Yesus Tuhan kami, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, layak dimuliakan, layak disanjung tinggi. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama besar dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, Bapa kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu, haus dan lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, setiap pribadi kami boleh menangkap pesan dan juga apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mendidik kami, menasihati kami, mengajar kami terus. Kami mau Tuhan untuk siap dibentuk oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami lebih daripada segalanya. Tuhan mempedulikan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau pilih, yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian, untuk boleh mengambil bagian dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh mengalir atas kami. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, menerjemahkan apa yang jadi kehendak Tuhan, pikiran dan perasaan dan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Saya mau share tentang waktu pada kesempatan ini. Waktu dalam hidup. Kalau kita belajar dari dunia mengatakan bahwa manusia itu hidup di dalam kosmik waktu. Dan Alkitab berbicara yang berbeda akan hal itu. Alkitab mengatakan bahwa ada waktu di dalam hidup ini. Jadi bukan manusia yang ada di dalam waktu, tetapi waktu tidak lebih dari pemberian Tuhan untuk Anda dan saya gunakan, bukan untuk menguasai keberadaan diri Anda. Di dalam teks Alkitab ada 3 istilah waktu.
Yang pertama ada istilah kronos. Yang dimaksud dengan kronos adalah waktu yang bisa diukur, waktu yang bisa dibuat deretan. Kata kronos ini pada masa kini digunakan untuk istilah kronologis. Ya, jadi ini adalah waktu yang bisa diurut. Istilah yang berikutnya adalah kata aion. Istilah aion untuk mewakili kata waktu ini adalah sifatnya lampau. Jadi waktu yang berlalu sudah cukup lama atau waktu yang akan terjadi pada masa depan. Jadi ketika Alkitab kita buka di kitab Kejadian, pada mulanya, nah itu kata yang digunakan adalah aion. Jadi lampau sekali. Lalu istilah yang ketiga untuk waktu digunakan kata kairos. Banyak hamba Tuhan mengatakan kairos ini adalah waktu Tuhan. Kalau dibilang kairos adalah waktu Tuhan, berarti ada waktu yang bukan milik Tuhan. Saya agak kocak juga sebetulnya dengar istilah waktu Tuhan, karena segala waktu ya Tuhan yang punya toh, gitu. Tapi ya bicara kairos ini sebetulnya adalah tentang momentum. Sesuatu yang Anda tidak bisa rencanakan, sesuatu yang tidak bisa Anda ulang. Pertama kali Anda bertemu dengan jodoh Anda, itu kairos, momentum. Ya. Masih ada yang ingat Pak dulu pertama kali ketemu? Ingat tanggalnya, ingat waktunya, ingat kejadiannya, ingat bajunya pakai apa? Notice. Tapi saya perlu cek, pink ya? Yakin? Hati-hati Pak, salah ribut soalnya. Nah, bicara soal waktu, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, kita baca bersama. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Terjemahannya diringkas kurang lebih begini. Salomo berkata, enggak selalu yang menang lomba itu yang cepat. Enggak selalu yang unggul berjuang, selalu yang kuat. Bahkan kadang tidak perlu hikmat untuk seseorang bisa makan. Dan kecerdasan enggak melulu miliknya mereka yang menjadi kaya. Bahkan cerdik cendekia juga kadang bukan orangnya yang berkarunia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang pertama, data Alkitab mengatakan begini. Waktu berlaku sama untuk semua orang. 1 hari, 1 malam, 24 jam. Mau Anda ada di negara mana, belahan benua mana, waktu berlaku sama. Yang membedakan di beberapa tempat adalah durasi sinar matahari bercahaya. Itu saja. Selebihnya sama. Jadi kalau udah lama gak ketemu, Anda juga jangan terlalu basa-basi yang bikin jadi garing. Ya ampun gak berasa ya. Ya, gak mungkin gak berasa, kecuali Anda koma. Ya, ketemu sama relasi kerabat, dulu terakhir ketemu 15 tahun yang lalu, anaknya baru umur 1 tahun. 15 tahun kemudian ketemu berarti anaknya umur 16 tahun, betul? Ya, pas ketemu Anda ini kerabat bawa anaknya yang itu, ya ampun kok udah gede ya, nggak berasa ya, ya pasti gede Bu 16 tahun. Ya. Yang aneh adalah 16 tahun dia masih kecil aja seperti 15 tahun yang lalu, itu aneh. Ya. Waktu berlaku sama untuk semua orang. Kalaupun secara psikosomatis dia kadang lebih cepat, dia kadang lebih lambat, itu masalah bagaimana orang mempergunakannya. Ya. Karena biasanya orang yang mempergunakan dengan segala kesibukannya justru paling tahu waktu.
Nah, yang pemalas-pemalas ini nih biasanya yang merasa bahwa ini cepat. Ntar lagi rapat Natal. Yesus sudah terangkat ke sorga. Gak terasa ya? Ya terasa lah. Anda yang punya anak terasa kan bayar uang sekolah sampai sekarang? Masa gak terasa? Ya kan? Ya, waktu berlaku sama untuk semua orang. Yang berikutnya dari Pengkhotbah 3, ayat yang pertama, kita baca kembali bersama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masa, ada waktu. Nah, kita lihat yang berikutnya ayat 11. Ia, kita baca bersama, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada masa, ada waktu. Lalu kemudian di Pengkhotbah 3 ayat 11, ini ayat ini nih banyak yang adopsi. Saya pernah nggak sengaja pindahin channel TV itu, ada sinetron yang dialognya pakai ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu, mari kita pahami sesuai bagaimana Tuhan mau kita memahaminya. Ketika firman berkata bahwa Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, Dia tidak sedang berbicara pada akhirnya. Firman berkata waktunya. Dan huruf N-nya itu kecil, bukan besar. Ini gak bicara waktu Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi di awal. Ada masa, ada waktu. Kalau di analogi, waktu itu diibaratkan keranjang. Masa adalah apa yang ada di dalam keranjang. Isi keranjang tidak pernah menguasai keranjangnya. Sampai di sini kita sepakat? Oke. Kita baca ayat 1, kita baca ayat 11. Kita skip ayat 2 sampai dengan ayat 10. Di Pengkhotbah 3 dari ayat 2 sampai dengan 10 di sana menjelaskan. Ada waktu memegang, ada waktu melepas. Ada waktu lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Sederhananya, Salomo sedang mengajarkan kita di bawah hikmat Tuhan kurang lebih begini. Pada waktu untung itu indah. Pada waktu rugi itu juga indah. Pada waktu lahir itu indah. Pada waktu kematian itu juga indah. Nah, untuk manusia memahami bahwa pada segala waktu di mana ada masa yang mampir di dalamnya, manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengalami, melihat, merasakan, menimbang, menilai bahwa itu indah. Gimana caranya? Tuhan taruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan ini berbicara tentang dua hal. Satu, nilai kekal yang Anda junjung. Dua, tentang roh Allah yang tinggal di dalam Anda dan saya. Nah, berdasarkan hal itu, maka kita harusnya beroleh pengertian dari hari ke hari. Masih ingat lagu yang diambil dari Mazmur, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Tuhan beri kekekalan dalam hati manusia, tapi manusianya harus nyadar bahwa si manusia tidak sanggup menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Anda hanya bisa menyimaknya day by day. That's it. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu harian, bukan borongan. Jangan kayak kuli bangunan. Anda gak bisa borongan. Ya. Dari semua yang berjalan, Anda bisa paham tunggu 3 tahun misal. Tapi ya saya jamin Tuhan gak pernah bikin Anda kecewa. Karena semua yang terjadi yang Anda gak ngerti, itu cuma tentang Anda belum ngerti. Bukan ada skenario elit global di balik mimbar Tuhan. Nggak ada. Yang suka bikin drama manusia, bukan Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat Anda dan saya. Jadi kalau belum ngerti apa yang sedang Anda hadapi, mending tutup mulut.
dan buka suaramu dalam doa. Daripada lu banyak tanya ke kanan, banyak tanya ke kiri, kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa ya yang jahat matinya lama, kenapa yang baik masih ini malah matinya cepat banget. Anda sekarang belum mati, berarti Anda jahat semua. Ya. Yang kedua, kemampuan untuk memaknai waktu itu mempengaruhi kebahagiaan hidup. Tuhan mau Anda gak sekedar hidup, kalau coba sekedar hidup, monyet juga hidup. Tuhan mau Anda bahagia. Kebahagiaan itu datang dari kemampuan seseorang memaknai bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau dia gak mampu memaknai segala sesuatu indah pada waktunya, maka dia gak pernah bahagia. Dan orang yang gak pernah bahagia, gak pernah sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Mazmur dibuka dengan sebuah pemahaman yang dalam. Berbahagialah orang. Kemudian ditutup kalimatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba lihat bagaimana dunia membelokkan ini oleh iblis. Dunia ajar, kamu harus berhasil dulu, baru kamu bahagia. Alkitab nggak begitu. Firman bilang, kamu bahagia dulu, baru berhasil. Berhasil bukan tentang Anda sampai pada apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Berhasil adalah tentang bagaimana hidup Anda sampai pada tujuan Tuhan digenapi lewat hidupmu. Itu namanya berhasil. Makanya kalau ada yang bilang Musa tuh gagal masuk tanah perjanjian. Kagak, Musa gak gagal masuk tanah perjanjian. Emangnya Tuhan perintah adalah bawa keluar umatku dari Mesir kok. Itu gak ada dia memang harus masuk. Gak masuk ya gak apa-apa, emang harus segitu doang. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya dari Pengkhotbah 7 ayat 17. Makanya yang bujangan, belum menikah, yang masih single, pastikan Anda bahagia dulu baru Anda menikah. Kalau belum sendirian bahagia, jangan nikah, nanti kamu cuma nyusahin anak orang. Ya. Dan kalau Anda menikah untuk cari bahagia, saya jamin Anda tidak akan bahagia. Karena menikah hanya milik mereka yang sudah bahagia dan cari orang untuk mereka bahagiakan. Anda bisa jamin kata-kata ini berasal dari hamba Tuhan yang cucunya sudah 4. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-17 kita baca bersama. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Coba di next. Waktu itu, boleh di next bahannya? Waktu itu nggak bisa ditabung. Waktu tidak bisa dideposit. You do nothing, you do something, time keep moving. Nggak bisa Anda freeze. Saya pulang ibadah hari ini, mau masuk kamar, kunci, pokoknya apa yang terjadi, besok tetap minggu. Saya mau besok tetap minggu. Nggak bisa. Anda lakukan sesuatu, Anda tidak lakukan sesuatu, waktu terus berjalan secara linear. Terus, ya. Awet muda, omong kosong, semua akan menjadi tua. Ya. Kalimat menjebak, salon munafik. Karena setiap kali istri saya datang, tante urusan, bohong. Tapi kalau kau suka dibohongi, sering-sering ke salon. Putihan tante. Tante kakinya ngambang, kuntilanak lo, ya kan, ya, gila. Yuk lakukan sesuatu, gak lakukan sesuatu. Makanya apa yang Anda tunda, satu hari akan tuntut kamu. Untuk kamu lakukan. Ya. Karena itu, gunakan atau kamu binasa selagi hidup. Karena ini barang gak bisa ditabung. Gak bisa dideposit, gak bisa dikumpulin. Ya. Aduh. Diprediksi bisa, tapi nggak pasti. Anda tahu ada istilah kedokteran yang kalau udah dibilang bawa aja pulang, bikin dia seneng. Ya, mungkin ada yang dokter di sini, saya lupa istilahnya. Biasanya kalau udah di kondisi tertentu, ada itu perintah itu. Bawa pulang saja, apa yang dipantangkan, kasih saja supaya mempercepat perjalanannya. Ya. 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 Gunakan waktu, atau kamu binasa. Orang yang nggak gunakan waktunya, dia sedang binasa selagi hidup. Tunda segala hal dan lain sebagainya. Di Mazmur 62 ayat 9 kita baca bersama, percayalah
Kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Rupanya percaya Tuhan itu nggak boleh pernah. Percaya Tuhan itu harus setiap waktu. Ini saya nggak lagi jelasin kayak sekolah minggu ya, tapi ini saya mau bilang gini. Anda pernah baca di mana di hari terakhir lalu kemudian ada orang yang bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Usir setan demi namamu, lakukan mujizat demi namamu. Ya. Ada dua penafsiran bodoh yang ngebahas ini. Yang pertama adalah mereka yang Protestan totok bilang begini. Lu lihat tuh kayak orang karismatik, teki-teki setan. Nggak dikenal Tuhan kan pas mampusnya. Ya. Yang kedua, si penafsiran bodoh. Tuh lihat hamba-hamba Tuhan tuh kayak begitu tuh. Usir setan demi namanya. Lakukan mujizat demi namanya. Emang LAI kurang jelas sih ngebahasnya. Kalau Anda lihat teks bahasa aslinya di versi Yunaninya ini jelas. Itu yang lagi ngomong, dia bilang gini, kemarin kan saya sudah usir setan. Kemarin kan saya sudah lakukan untuk nama Tuhan. Kemarin. Pertanyaannya, ketika hari terakhir bagimu tiba, adakah Anda sedang mempercayai Tuhan? Atau Anda hanya bilang, kemarin saya percaya. Halo, Anda yang udah terlibat di jemaat ini cukup lama, kemarin Anda melakukannya untuk Tuhan. Pertanyaannya, apa masih hari ini Anda melakukannya untuk Tuhan? Karena siapa yang melakukannya untuk Tuhan, nggak pernah capek. Siapa yang melakukannya untuk Tuhan, nggak pernah burden. Karena Tuhan nggak perlu kamu, kamu yang perlu Tuhan. Jangan songong. Ingetin sebelahnya, kamu yang perlu Tuhan. Ingetin lagi sebelahnya, nyadar dong. Kalau ada yang berani bilang di sini tuh gereja, Pak Peter kalau nggak ada gua nggak jalan. Gua mau bilang sama lu ya, lu ada kagak efek. Yang penting ada Tuhan di sini. Serius, saya ini di Jakarta adalah hamba Tuhan yang banyak sudah pengalaman dikhianati. Yudas saya lebih banyak dari Yesus. Serius. Dan saya bukan orang yang besar dengan tata krama yang baik. Masuk di ladang, ternyata iblis gak lupa dengan kawan lama. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat mudah untuk saya bunuh, betul? Cuman kan gak mungkin kan? Ya. Pastor George Ferry, seorang gembala dari Jakarta yang sering kali membunuh jemaatnya. Kan gak mungkin beritanya begitu kan. Mau saya baptis ulang di kolam buaya gak tega. Tapi dia orang brengsek gitu kan. Tapi ya sudahlah. Percaya Tuhan setiap waktu. Kemarin Tuhan tolong, ya pasti sekarang Tuhan tolong. Masalahnya percaya Tuhan itu kalau modalnya momentum, habis Anda. 20 tahun yang lalu, Indonesia digemparkan dengan teologi yang disebut dengan hyper grace. Kasih karunia yang dianggap sekali selamat tetap selamat. Yang ada di yang ngotot gitu. Alkitab gak pernah ngajarin sih sekali selamat tetap selamat. Saya terlalu yakin, Anda dan saya yang sekarang sudah percaya nih, Tuhan gak pernah punya niat hilangin nama Anda dan saya dari kitab kehidupan. Tuhan gak pernah punya niat ngusir Anda dari keselamatan. Masalahnya Anda dan saya pegang kendali untuk keluar dari rancangan itu. Serius. Kita kok bisa keluar kok dari rancangan itu. Makanya kalau cuma modal pernah, repot. Ya. Saya juga pernah gondrong. Ya. Wahyu 1, serius ada foto lamanya. Ya. Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 8 kita baca bersama.
adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Nih saya buka summary-nya ya. Kristus berkuasa atas waktu. Yang percaya katakan amin. Oke, lanjut. Orang percaya tidak hidup dalam waktu, namun orang percaya hidup dalam Kristus. Sepakat? Amin. Setiap orang yang dikuasai Kristus, hidupnya tidak dikuasai waktu. Makanya ada hidup kekal buat Anda dan saya. Nggak dikuasai waktu kita. Ya. Orang yang hidup dalam Kristus berkuasa mempergunakan waktu. Jadi kalau kau bilang nggak ada waktu, aneh kau. Ya. Anda tahu orang sibuk? Orang sibuk itu sebetulnya orang yang belum jadi sistem dalam hidupnya. Ya. Kalau sistemnya sudah jadi, dia bisa kerjain yang lain. Ya. Bukan multitasking, bukan. Kalau multitasking itu beda. Multitasking itu miliknya perempuan, bukan laki-laki. Ya, perempuan itu kan bisa yang sambil dia nyetrika, dia nonton TV, mesin cuci jalan, sambil liatin anak. Itu kalau laki-laki di situ, maka laki-laki akan setrika anak, TV korslet, ya kan? Udah kacau, udah. Memang udah begitu, udah bukan nggak bisa kita. Laki-laki itu kan cara kerja otaknya gini, maju mundur. Kalau perempuan gini deh. Ya. Makanya semua nama Tovan di dunia ini itu perempuan. Ya. Badai Katrina, badai itu perempuan. Gak ada badai laki-laki. Badai Peter gak ada. Itu. Ya. Laki-laki itu begini deh. Ya. Mau coba, suruh cari barang, buka lemari, dia nggak dapat. Karena begini, dia nggak dapat. Kalau perempuan tuh yang, ada ini katanya. Padahal di pintu kulkas ya kan, dia fokus. Kalau Anda punya suami yang fokus, saya jamin dia tidak akan selingkuh. Fokus, iya benar. Ya, cuman kalau yang lain fokus sama dia sih, saya nggak tahu ya. Saya ini lempeng, beneran. Cuman pas tua banyak yang ngaku mantan. Ya. Efesus 5 masih panjang nih liburannya macam-macam ya. Kita baca bersama karena itu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mau pergunakan pilihannya atau kita mau jadi jahat. Yang kelima, pergunakanlah waktu yang ada sekarang. Saya menemukan formasi di 1 Korintus 7 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Dari Efesus yang kita baca, lalu kemudian relate di 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Di sana dikatakan begini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekali lagi, waktu adalah pemberian Tuhan. Tidak bisa Anda dan saya saving. Cuman satu urusannya, pergunakan waktu. Dan kalau Anda mau pergunakan waktu, firman Tuhan bilang begini yang pertama. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Tahu kenapa kita buang waktu dan tidak pergunakan? Karena kita sibuk sama hidup orang lain. Kita nggak fokus tentang bagaimana harusnya kita hidup. Kita sibuk dengan bagaimana harusnya orang itu hidup di hadapan Tuhan.
Akhirnya kau jadi tukang koreksi, jadi juri untuk orang lain, dan hidupmu tidak kau pergunakan sesuai jatah waktu yang Tuhan berikan. Itu mengerikan. Nobody knows Bapak Ibu. Hari ini kita tepuk tangan, besok kau mati, tidak ada yang tahu. Mati bukan sesuatu yang menakutkan. Karena mati hanya akses untuk Anda dan saya masuk ke tempat penantian. Hanya itu akses. Masalahnya, matimu itu wariskan apa? Buat Anda yang ketika hidup banyak membuat orang tertawa. Ketika Anda mati akan banyak yang menangisimu. Betul? Buat Anda yang hari ini banyak banget bikin orang nangis. Ketika Anda mati, mereka akan bersorak-sorai. Datang ke rumah duka nih, mati. Ya. Pilihan di tangan Anda dan saya. Kau mau pakai yang mana? Makanya perhatikan bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu jadi umat Tuhan, jadi gembala. Sebagaimana gembala juga adalah umat Tuhan. Kami ini yang jadi gembala homeworknya 2. Kami juga umat Tuhan. Kami dipercayakan memimpin umat Tuhan. Nah umat Tuhan secara rohani dia punya struggling satu. Jadi umat Tuhan yang setia. Anda tahu nggak para gembala itu seringkali kesepian. Ya. Saya tuh sering udah sendirian aja di ruang kerja saya nangis, nyembah, bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena laki-laki nggak bagus kok sharing susahnya ke istrinya. Tahu keluar ruang kerja, tokonya taunya we are tough. Ada ini, ya kita maju aja, kita kasih selesai ini, yang mana. Ya. Padahal di dalam kita hancur nih. Ya. Yang saya mau bilang gini, mau ngelatih diri jadi umat Tuhan yang setia, tolong doain gembalamu lah. Kami ini capeknya banyak, kurangnya banyak, bahkan layak untuk jadi gembala pun sebetulnya tidak. Yang kami pegang hari ini adalah kemurahan Tuhan. Cukuplah beban kami adalah melawan penguasa-penguasa di udara. Cukuplah pergumulan kami untuk menolong Bapak Ibu masuk ke dalam keserupaan seperti Kristus. Jangan ambil alih pekerjaan iblis. Serius, berjemaat iye, ibadah bareng iye, ngebacotin gembalanya iye, kan gila kan? Gila itu. Gitu. Lu mau ngapain? Gantiin peran setan di sini. Ya. Mau ngapain? Kami ini memang banyak kurangnya. Udah kurang lo korek lagi. Kalau udah tahu kurang lo tutup kurangnya. Biar kita gerak nih. Duduk di belakang dengerin pengumuman, pembangunan lagi, duit lagi. Iya duit, ya habis gimana? Emang mesti pakai duit, nggak bisa pakai haleluya ngebangunnya. Ya. Makanya Tuhan kasih lu duit biar bareng-bareng ini ngerjainnya. Kenapa? Giliran mengasihi mau, urusannya duit balik badan. Bohong lu mengasihi Tuhan, kalau cuma urusan duit aja ribet. Ya. Tubuh Kristus itu sekarang di akhir zaman disusupinnya dari dalam bukan dari luar. Orang-orang yang tidak hidup oleh Roh Kudus itu di surat Yudas sudah ditulis. Mereka adalah pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu dunia. Ada di tengah tubuh Kristus, tapi nyinyir kemana-mana. Pindah sana, pindah sini. Anda kalau ketemu umat yang mulai begini, hati-hati. Dia tahu semuanya hamba Tuhan satu Bali. Dia tahu rahasianya semua. Setan panggil dia besti. Mau jadi apa lu? Bertumbuh kagak. Ya. Doyannya begituan.
Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan sibuk koreksi. Yang kedua, kalau mempergunakan waktu yang ada, hiduplah seperti orang arif. Arif itu duluan, habis arif baru bijaksana. Nggak ada bijaksana dan arif, adanya arif dan bijaksana. Karena orang bijaksana kalau dia arif. Arif itu artinya acceptance, penerimaan. Kalau Anda mau terima setiap orang apa adanya, maka Anda akan beroleh pengertian. Kalau enggak susah. Anda akan suruh semua orang ada di standar hidup Anda. Harusnya kan gini kan. Kalau gue jadi dia nih, lu gak pernah jadi dia ya, dengar. Ya. Jangan sok-sokan nasehatin orang. Ya. Setiap orang punya urusannya sendiri. Dibangun dengan cara berpikir bagaimana dia dibentuk dari kecil. Accept, terima. Gereja itu tempatnya nerima orang apa adanya. Kalau Anda ngotot, terima orang ada apanya. Kalau sampai Tuhan lakukan itu, mari datanglah kepadaku, letih lesu berbeban berat. Karena aku akan menantikan orang yang ada apanya. Kalau sampai Tuhan itu pilih hanya orang yang ada apanya, habis kita semua, serius. Kelar loh, kelar. Makanya saya kalau udah di Jumat Agung saya bilang, Yesus tuh gak pernah nebus dosa. Yesus itu nebus orang berdosa. Kalau Yesus nebus dosa, yang ditebus dosanya orangnya mampus. Dia benci dosa. Dia mengasihi orang berdosa. Kalau dia benci orang berdosa, kelar Anda dan saya semua. Coba saling pandang dulu muka pendosa yang diampuni itu. Jangan kayak paling bener loh. Kita ini pendosa yang diampuni, serius. Apalagi Anda yang punya label pendoa. Pendoa ini kadang ngerasa dirinya PNS dari sorga. Ya, kayak seolah-olah dia orang dalam begitu. Jaelah, orang dalam. Aduh, mari hidup seperti orang arif. Ayo terima setiap orang apa adanya. Kalau enggak, Anda kemanapun berantem. Serius. Kan enggak lucu Anda baru tinggal di Bali 20 tahun tapi pindah gerejanya 43 kali. Pindah mulu, ya kan? Karena ngotot, gembalanya mesti ngikutin dia. Teman-temannya juga ngikutin dia. Di mana ada lingkaran pasti dia yang bikin pecah. Udah capek udah. Makanya saya bilang iblis panggil dia bestie. Di mana iblis lihat ada dia, iblis ngomong sama temennya, ada dia, udah kita mundur dah. Berat kalau yang ini mah berat katanya. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu, hidupmu tidak pernah menjadi milikmu. Kenapa sih orang jadi suka-sukanya sama waktu dalam di hidup dia? Karena dia pikir hidup dia milik dia. Hidup gue, suka-suka gue mau ngapain? Siapa bilang hidup lu punya lu? Hidupmu itu milik Tuhan. Jangan sembarangan. Anda dan saya itu, kamu mau tahu harga dirimu berapa? Waduh mahal, nanti kita kupas di harga dirimu ini. Jangan sembarangan. Mari hidup sebagai orang yang dimiliki Allah. Anda tuh bukan milik Anda sendiri. Ya. Orang menikah aja mesti ngomong sama bininya. Saya ingat banget tuh di komplek. Mau kembali mix aspal di perumahan kami. Nggak gede, nggak nyampe 3-4 miliar itu. Bapak-bapak meeting. Ada yang bilang, Pak RW saya 100 juta sumbang. Sini satu. Itu meeting hari Sabtu. Hari Minggu malam berubah angkanya. Lah meeting kagak bawa bini. Lu bayangin dia pulang ke rumah kan. Makan di meja makan nih siang. Mah aku nyumbang aspal 100 juta. Gua aspal mulut lu ya Pak. Kan gitu kan kelar tuh kan. Kelar loh 100 juta deh sumbang aspal. Aduh. Makanya bapak-bapak harus paham. Kau bukan milikmu sendiri. Istri juga memiliki. Jadi mari hidup sebagai orang yang dimiliki
Allah. Nggak bisa sembarangan. Hidup gue, suka-suka gue dari mana? Tuhan nggak perlu repot sama Anda. Di stop lu punya napas, kelar. Serius. Ini gimana nih caranya nih mau ngeluarin kagak bisa nih. Selesai udah. Ya, bisa tarik nggak bisa keluar. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayo hidup jadi orang mahal. Anda mahal bukan karena apa yang Anda pakai. Ya, brand gak bikin Anda terbranding. Personal branding itu karakter. Ya, itu personal branding. Salah satu produk yang paling kuat adalah brand Aqua. Coba sampai sekarang yang udah tante-tante, oma-oma nyuruh. Coba itu Aquanya dulu, padahal mereknya bukan Aqua. Ya, udah branding. Anda orang mahal. Harganya Bapak Ibu itu darah Yesus. Darah Yesus itu mahal. Coba ingetin sebelahnya, orang mahal. Ya, kelakuannya jangan murahan ya. Orang mahal. Jangan murahan, dikit-dikit kesinggung. Nggak bisa diomongin. Ya, nggak bisa dengar ya. Kalau sudah tidak bisa pakai kata-kata, nanti Tuhan akan pakai peristiwa. Catat itu. Ya. Saya nggak ngancem, enggak. Tapi itu pola firman. Kata-kata nggak nyampe, peristiwa sampai ke kau. Kalau sampai peristiwa juga nggak bisa tembus, ini yang paling bahaya. Orang brengsek di dalam gereja yang udah nggak bisa dibilangin, tapi tidak pernah kena azab. Jangan dia pikir dia benar. Karena ada hal yang paling parah dari penghukuman Tuhan. Pembiaran. Itu mengerikan. Lembaga Alkitab Indonesia menulis bahwa Firaun hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Teks aslinya nggak begitu. Teks aslinya menyatakan pembiaran. Dibiarkan oleh Tuhan menjadi keras. Apa yang kurang? Katak udah, tulah sakit udah, sampar sudah. 10 peristiwa. Satu firman datang lewat Musa, nggak tembus. 10 peristiwa menghampiri, diabaikan. Yang terjadi, dibiarkan keras. Anda orang mahal, ya jangan ngegampangin. Tuhan aja hargai Anda sampai ke kayu salib. Masa Anda remehin Anda punya. Jangan pelit sama diri sendiri. Makan yang Anda bisa makan. Jangan terlalu ngirit. Ya. Jangan pelit sama diri sendiri. Baju, apa segala, udahlah. Ya Pak ya, saya tahu memang. Ya Bu, paham. Daster bolong lebih sejuk. Tahu. Ya, tapi anjing tetangga juga udah bosen liatnya. Ya. Mari hidup sebagai orang mahal. Ya. Kelakuannya itu loh, harga darah Yesus itu mahal. Pergunakanlah waktu yang ada. Anda gak bisa pergunakan waktu yang ada kalau Anda jadi hamba manusia. Maksudnya begini loh. Fokus Anda dan saya hidup sebagai orang tebusan adalah nyenengin yang nebus. Benar gak? Anda buang waktu kalau hidup ini nyenengin hati orang, ngapain? Mari fokus untuk nyenengin hatinya Tuhan. Kalau Tuhan senang, segala kebaikan terbuka dalam hidup Anda dan saya. Udah fokus aja sama Tuhan yang senang lah. Kita ini gak pergunakan waktu kita dengan baik, karena kita sibuk dengan apa yang gak ada pada kita. Ya. Tadi Pak Gem bilang mau kumpul di lahan yang mau dibuat dan lain sebagainya. Ayo fokus dengan apa yang ada aja. Dari nggak ada kan tanahnya, jadi ada kan sekarang. Nah sekarang kalau tanahnya ada, ya soklah apa yang ada. Ya udah aja mulai dari situ yang ada. Manusia itu kan sering kali minta proper dari Tuhan, tapi dia sendiri nggak pernah prefer kepada Tuhan. Ini yang repot. Ya. Dia minta Tuhan proper semua. Sementara dianya nggak mau nurut.
Karena hidup ini jadi lebih mudah kalau Anda dan saya gampang diatur Tuhan. Gampang gitu loh, ini loh gue bikin gini, lo ikut. Bikin gini, ya udah ikut gitu. Makanya 3 alasan tuh. Musa. Dilihat siapa yang panggil gue nih. Musa kan waktu Tuhan panggil tuh umurnya 80 kan. Usia 40 pukul orang, mati, dia kabur. Dia kabur, dapat istri yang bapaknya tuan tanah. 40 tahun dia numpang di lahannya mertua. Itu kalau menantu laki gue numpang 40 tahun gue salib di rumah gue, beneran. Lu gila lu numpang atau mau sengketa lu ya kan. Nah ini 40 tahun dia numpang, gak punya barang, gak punya rekening, semuanya bapak mertua punya. Modal dia cuma 1 tongkat. Waktu dia keluar dari Mesir, cuman 1 itu doang. Satu kali Tuhan panggil di usia 80, Musa dia noleh. Ini aku. Lalu kemudian Tuhan bilang, bawa keluar tuh bangsaku, keluar dari Mesir supaya beribadah kepadaku. Musa bilang, nanti kalau orang-orang di sana nanya yang ngutus aku siapa? Jawabnya gimana? Jawabnya. Tuhan bilang, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Hah? Bagaimana? Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Bilang gitu. Oke, tapi gak bisa ngomong saya. Gak apa-apa, nanti saudaramu yang bicara. Udah 2 aja bikin alasan. Terakhir dia bilang, tapi saya gak punya apa-apa. Itu untuk Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan itu gue, kelar nih Musa. Gue akan bully dia. Oh betul Musa, kau memang tidak punya apa-apa. Kamu Miss Queen. Numpang di rumah mertua 40 tahun, mampus aja lo Musa. Ya, matilah kau di padang gurun. Tapi enggak akan Tuhan bilang. Yang ada apaan sekarang? Tongkat. Coba lo lempar. Di sana Tuhan bikin atraksi. Kita ini bisa pergunakan waktu yang ada. Kalau kita mau maksimalkan apa yang ada. Jangan sibuk sama yang orang lain punya, lu gak punya. Pantesan gak bikin apa-apa. Dia mah enak, gitu. Gak ada yang enak di dunia ini, serius. Kalau dunia ini enak, gak ke sorga lu. Dengar ya, Anda jangan terlalu nyaman dengan dunia ini. Karena nanti Anda gak betah di sorga. Karena gak ada orang yang masuk sorga, kepaksa. Serius. Ya, mungkin lu ketemu ada yang bete di pojokan sorga ya kan. Bro, lu kenapa? Iya, bosen nih. Kenapa bosen? Iya bener tuh kata WL tuh. Di sorga isinya nyanyi mulu, kayak sorganya LC. Ya kan? Karaoke kali kita di situ ya kan. Saya percaya di sorga ada kehidupan sosial Bapak Ibu. Nggak mungkin kita cuma nyanyi gila bener Tuhan ya kan. Ngapain juga kita nyanyi doang ya kan. Lu pikir konser seumur hidup di situ. Ya. Lalu itu ngapain di sini? Ah bosen. Ya. Lalu kenapa di sini? Kepaksa. Nggak ada. Nggak ada yang masuk surga. Nggak ada yang masuk surga kepaksa. Nggak ada yang masuk surga jadi visitor. Loh, di Jakarta sekarang gereja yang laku gereja visit. Yang datang nggak perlu kenal. Nggak perlu ngerti hidupnya kayak gimana. Nyanyi. Kiris, pulang. Nggak mau digembalain, nggak mau. Pokoknya maunya datang. Berani tanya-tanya, minggu depannya nggak datang. Masuk, nunggu dibuka nih gate-nya. Gate dibuka, 1.000 orang masuk. Ibadah, cabut. Niat ketemu Tuhan, kagak. Niat laporan. Tuhan gue datang nih hari Minggu. Berkatin gue seminggu nih. Udah gue taruh tuh persembahannya. Ini sebetulnya peranakan Gunung Kawi, tapi ke gereja. Gitu doang konsepnya. Yang model-model begini kecewa gampang nih. Ya. Makanya udah deh. Apa yang ada pakai. Ya. Nih Anda yang selevelan saya nih. Udah abad-abad menengah ke atas. Jangan lu ngomong sama yang umur 20-an, 25, 30 bilang ke mereka. Lu mah enak. Zaman gue sekarang. Denger ya. Mereka juga gak pengen dilahirin sekarang. Ya. Ini yang anak-anak muda punya strugglingnya sendiri. Saya di komunitas motor besar. Rata-rata anak-anak yang umuran 35 tahun. 30 tahun gak mau duduk bareng sama kita yang 65, 60 tahun gak mau. Kenapa? Karena mereka ini belum apa-apa baru duduk, udah kuliah. Dulu ya, waktu om dulu ya, dulu mulu.
Dulu ngomongnya. Sekarang punya masalahnya sendiri kok. Pak, kau pintar mungkin. Umur kita sama-sama udah lewat, udah mau uzur. Tapi dengar, jangan-jangan kau gak ngerti kripto. Kripto Immanuel yang kau kenal mungkin. Yang muda-muda ini paham tentang currency yang baru, digital dan lain sebagainya. Belajar. Kita kan angkatan analog ya Pak Peter. Analog. Ya. Yang dengerin sound itu yang kayak rock kita bisa naik turun. Equalizernya. Oh sekarang digital. Sekarang mah gampang. Enggak juga, digital juga ribet. Sama, hidup itu memang ribet. Ya. Pakai aja yang ada lah. Jangan sibuk sama yang kagak ada. Ya. Serius. Minta didoain, mau kerja, tapi gak pernah ngelamar. Ya udah, nanti didoain. Tapi banyak yang ngelamar, saingannya banyak. Nah terus mau gimana? Mau dagang. Ya sok atuh dagang aja. Tapi sekarang susah modalnya. Ya udah mau dagang apa ntar dibantu. Tapi sekarang kalaupun bisa dagang siapa yang mau beli? Lu ribet gak lu? Ya. Masih Pak, bunga Pak, Floris masih? Iya. Itu kan cuma ngandelin ada orang yang selamatan sama orang mati. Itu serba gimana itu kan? Tuhan bunga hari ini ada yang mati. Susah juga nyumpain orang mati. Ya. Saya ini sebagai gembala, saya juga legal consultant, saya paralegal. Cuan gue tuh datang dari orang punya kasus. Tapi kan gak mungkin saya doa tiap pagi, Tuhan. Biarlah bermasalah semua orang-orang itu. Ya, biar datang urusan pengadilan sama saya, kan gak bisa begitu juga. Ya. Ini yang saya mau share. Coba di next. Next. Ya. Masih ada kok harusnya. Habis. Nah kan. Nah. Pastikan saja Anda gak sia-siain. Saya sih berharap kita masih bisa ketemu lagi di bulan Mei tahun depan. Kenapa selalu bulan Mei? Karena di bulan saya menyenangkan diri ketika saya ulang tahun. Karena ulang tahun saya menyedihkan. Setiap saya ulang tahun saya di demo. Karena 1 Mei. Ya. Jadi kadang bulan Mei itu saya mau kabur dulu lah dari Jakarta sama istri di sini. Nah, semoga masih ketemu, kita nggak tahu ya. Tolong dicatat ya. Tahun depan catat yang mana yang udah mati nanti tahun depan ketemu nggak ketemu lagi ya kan? Nanti saya datang pokoknya tahun depan. Pastor yang itu udah kagak ada loh. Nah itu kan gue udah bilang ya kan? Ya kan kita semuanya kan ada dalam antrian ya. Nobody knows. Alkitab tidak mengatakan Tuhan memberikan Anda waktu yang sisa. Ya, tetapi di sisa waktu yang ada, mari pergunakan itu maksimal. Karena gak ada yang tahu. Muda, mati. Tua, gak mati-mati. Sakit-sakitan, gak mati-mati. Perjamuan kudus sudah 4 kali. Mungkin Pak Peter harus tambah wine-nya lebih keras. Ya. Sementara yang sehat main bola tiba-tiba mati. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya. Muda segar mati. Tua nggak lewat-lewat. Dengar ibu-ibu, bapak-bapak, Anda yang udah lebih senior. Percaya, Tuhan nggak lupa panggil kamu. Betul. Tapi memang belum jadwalnya. Ya. Belum ya. Karena dia pegang semua. Saya sampaikan ini karena banyak orang masuk pada ketakutan sekarang. Pandemi yang baru katanya akan masuk. Tahun ini saya percaya emas akan tembus di angka 5 juta. US dollar bisa sampai di angka 22. Ya. Tapi yang saya heran, banyak orang menyanyiakan waktunya. Berpikir bagaimana inflasi terjadi, padahal dia pun gak punya dolar. Ya. Yang lebih parah, beli emas pun gak sanggup dia. Kenapa sibuk gitu ya dengan hal-hal yang gak penting. Tuhan sudah buktikan kan ketika pandemi kemarin, Anda takut apakah bisa lewati, bagaimana saya makan,
Tapi Tuhan buktikan, kita lewati pandemi dan berat badan Anda bertambah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan bahwa kami itu gak hidup di dalam waktu. Tapi waktu ada di tangan kami Tuhan berikan. Untuk kami bisa pergunakan. Dan kami gak mau sia-siain. Kami mau kedapatan sampai akhir. Puas dengan waktu yang Tuhan berikan. Puas. Puas karena kami sudah senangkan Tuhan. Puas karena tidak ada sedetik pun yang kami tidak persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat gereja ini. Tubuh Kristus yang ada di tengah-tengah hamba-Mu ini. Aku berdoa bersama dengan jemaat Tuhan. Hari ini ku dengar tentang angka 20 tahun. Jemaat dari tempatmu duduk. Arahkan hatimu berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Gak mudah untuk mereka jalani pelayanan ini. Ada air mata yang kalian gak pernah lihat. Ada tekanan yang kalian gak pernah rasakan. Dan mereka tidak cerita akan segala yang mereka tanggung. Karena mereka tahu pelayanan ini pemberian dari Tuhan. Tidak pantas untuk dipersungut-sungutkan. Tidak pantas untuk dibagi bebannya. Tapi saya sebagai seorang gembala juga paham. 20 tahun bukan angka yang sebentar. Ada sukacita, ada air mata, ada penghalang-penghalang yang luar biasa. Ada pengganggu yang ada dari luar. Ada musuh yang bergerak dari dalam. Namun kami para hamba-hamba-Mu tetap melayani. Bukan manusia yang kami pandang, tapi Tuhan yang kami pandang. Mari jemaat Tuhan dari tempat-Mu kita berdoa. Kiranya Tuhan beri kekuatan untuk Pak Peter sekeluarga. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, Tuhan meneguhkan langkah mereka. Dan dari babak baru yang Tuhan berikan lewat tanah yang ada, kita percaya bahwa gereja ini akan punya kisah yang baru dari Tuhan. Akan punya cerita yang baru dari mujizat Tuhan. Yang akan diceritakan kepada generasi berikutnya. Aku berdoa jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan kalau Engkau ada di tengah gerakan Tuhan ini. Karena bukan kebetulan Engkau ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan mau pakai setiap kita masing-masing. Menjadi bagian dari batu hidup di gereja ini. Bahwa pergerakan yang ada, yang Kau ambil bagian di dalamnya, akan menjadi kisah yang menjadi warisan bagi anak cucumu. Kau akan bercerita sama seperti orang Israel bercerita kepada anak cucunya tentang laut Teberau yang terbelah. Tentang bagaimana ada tiang awan dan tiang api. Hal itu akan dimulai sekarang dalam babak baru di gereja ini. Tetap dalam pengurapan hamba-Mu diberkati ya Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, pekerjaan. Dan kiranya jemaat juga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan buat mereka terlibat diurapi Tuhan. Tidak seorang pun kiranya kita di dalam kegerakan ini yang terhilang dari pembelajaran yang Tuhan mau berikan. Kita boleh tetap berbangga karena Tuhan. Dan bersyukur karena waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Kami bersyukur pada kesempatan ini ya Tuhan. Buat kamu yang sakit Tuhan beri kesempatan lihat kesembuhan. Buat kamu yang sedang mendampingi orang yang sakit. Bersyukur karena Tuhan beri kamu waktu. Untuk kamu melayani orang-orang terdekatmu. Karena gak semua orang berkesempatan. Karena waktu bicara kesempatan dari Tuhan. Waktu adalah pemberian yang tidak bisa Anda bayar. Waktu adalah pemberian yang diberi Tuhan menjadi kesempatan Anda melayani Dia. Dan biarlah ini berlanjut dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan satu nama saja ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Yang mau pergunakan waktunya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari yang ku jalani
ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkan. Kita berdiri bersama-sama. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Bapa kami di dalam surga, terima kasih
buat pengertian yang kami dapat darimu. Biarlah kami terus belajar untuk mempergunakan hari-hari dan waktu yang Tuhan berikan pada kami dengan arif dan bijak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan memimpin kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan, untuk kami terus setia dan tekun untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja. Tuhan sudah memberkati menyertai seluruh umat Tuhan. Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tenakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan juga memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.